Permainan bisa Bem Barat Dan dan saya Doni Perfectionist. Deh, gue pikir nih, Doni Marvelous Perfectionist Zola. Marvelius, wah keren juga tuh Bang. Keren. Mantap itu Kayak namanya. Marvin. Tapi kalau nama Marvelous itu besok lo harus ini. Iya, baptis. Dia bisa sepikiran sama gue lo, sumpah lo. Maksud gue begitu bener, harus baptis lo. Nama-nama orang Kristen itu. Iya, tahu Bang. Oke, dah, lepas dari itu. Oke. Hari ini kita kembali ketemu lagi di Bempret, yaitu review. Ya, makan Pekan ke-6. Main masih di UNJ Bang. masih WG. Dan ini terakhir di UNJ sebelum minggu depannya main di Giga. Di Giga. Nah, artinya kalau kita hitung mundur ya dari minggu lalu, pasti yang namanya pemain-pemain yang isolasi mandiri Betul. masih berlanjut nih ya. Sebetulnya berapa gini. lama sih itu isolasi mereka kalau untuk yang sekarang ini? Ya, sekarang ini beberapa hari Omicron? doang Bang. Bisa beberapa hari doang, tergantung bagaimana penanganannya. Karena pertama vaksin kan mereka wajib vaksin dua kali kan. Iya. Nah, terus juga katakanlah secara gejala itu memang nggak separah dulu Bang. Oke, mudah-mudahan udah banyak pemain juga pelatih dan juga ofisial yang udah bisa turun ke lapangan Yap. sehingga akhirnya semakin menarik. Jaga kesehatan teman-teman Yes. supaya full tim. Jadi kita juga nggak salah prediksinya. Iya, ingat bahwa kalian adalah pemain-pemain profesional yang harus menjaga Betul. kebugaran Betul. dan juga menjaga suasana tim supaya tim juga tidak rugi. Betul. Karena tidak bermainnya Kalian dibayar untuk main, Ya. bukan untuk isolasi mandiri. Ush. Asik. Oke Bang. Yes. Yang pertama. Match pertama di hari pertama pekan ke-6. Nah, Yang main? ada dua tim yang pekan kemarin libur. Bahkan, Libur. satu tim libur 2 minggu, yaitu Giga FC Kota Metro dan menghadapi DB Asia Jabar. Yang libur 2 minggu di Asia. DB Asia. DB Asia lumayan lama nih liburnya. Yes. Nah, Giga Kota Metro terakhir kali main tuh dia tuh meraih 4 poin Bang. Satu kali draw, Satu satu kali draw menang. Sadakata, satu lagi menang lawan Safin. Nah, Lawan Safin. itu sebetulnya sayang tuh Bang. Tiknya lagi enak, tiba-tiba Iya, harus harus libur. tuh. Iya. Nah, itu bagaimana nanti si pelatih Devi Mark Moses itu artinya bisa membuat katakanlah timnya tetap kondusif. Iya. Lawan DB Asia Jabar ini menarik sih. Betul. DB Asia Jabar ini bisa dibilang klub besar juga nggak besar-besar banget. Dibilang klub kecil juga nggak kecil-kecil banget nih Bang. Iya. Bisa dibilang salah satu tim yang lumayan komplit. Betul. Kenapa? Karena seorang Panca Fauji, kita belum sempet nih Bang. Kita udah 2 minggu dia kagak main-main mulu nih. Betul. Dan kita belum bahas dia Belum ya. kita bahas. Belum kita nih. bahas. Nah, jadi kita kalau bicara seorang Panca Fauji, kita kenal bahwasanya pelatih yang pragmatis, defense, counter attack dengan kecepatan. Benar. Nah, tapi terakhir kelihatan main Panca itu bahkan sekarang udah berani untuk melakukan pressure di daerah lawan karena memang pemain-pemainnya sekarang mumpuni, pemain-pemain PON Jabar yang meraih perak kemarin digabung beberapa pemain-pemain senior Jabar kayak Adiana Eko, Ya. seperti itu. Dennis Gunabawana. Dennis mungkin Jawa Tengah tapi Dennis Ya. kan Ya. lama di Famos juga. Artinya pemain senior Pemain lah. senior. dari Ada segi- bahkan Rizky Eki. Ya, segi dari pengalamannya ya. Betul. Nah, Betul. itu mungkin bisa dibilang DB Asia Jabar memiliki kekuatan yang tidak boleh dipandang remeh. Iya. Tapi pada saat melawan Giga Kota Metro ini menarik. DB Asia Jabar nih kelamaan nih, agak-agak adem sebenarnya, agak-agak dingin lagi. Harus dijajal lawan Giga yang notabene habis meraih 4 poin. Kalau saya, prediksi saya 55-45 untuk DB Asia Jabar. 5545. Oke, Mr. Bam. Saya setuju Don, ketika kita lihat ada perubahan dari hasil yang didapat oleh Giga ya. Ya. Artinya memang Giga udah mungkin sudah bisa keluar dari pressure, tekanan dari apa yang dihadapi timnya ya. Ya. Nah, sementara memang di Asia ini kan tim yang udah hampir 2 minggu mereka istirahat. Betul. Jadi tapi kalau buat saya plus minus. Plus Ya. minusnya adalah mereka mungkin dengan tenaga yang masih segar. Betul. Dan juga mungkin evaluasi dari pelatih bisa lebih baik lagi ke timnya. Bisa ngelihat permainan Iya, lawan juga. tapi istilahnya atmosfer pertandingan mereka udah kehilangan Betul, selama 2 minggu. betul, Jadi betul. mereka perlu lagi untuk bisa bangun kembali chemistry itu dan juga atmosfer itu sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau lihat dari segi permainan, jujur saya juga masih mengunggulkan DB Asia. Iya. Ya saya sama dengan Nozol, 5545 untuk DB Asia. Nah sekarang yang kedua ada Cosmo. Ini kebetulan saya siaran Don. Woi, Cosmo Cosmo menghadapi J. Pendekar United. Harus disebut namanya komplit. Oke. Cosmo JNE Jakarta melawan Pendekar United. Oke Pak, Ya. Cosmo Pendekar United. Ini seru Bang. Seru mengingat Pendekar United kalau lawan tim bagus, naik dia. ngeri. Naik dia. Ngeri Dia karena mengikuti ya, mengikuti memang, permainan. memang pemain-pemain yang notabene sering menyulitkan tim-tim ini ya Papan atas lah. Iya, favorit ya. Favorit. Nah, ini sedangkan Cosmo tentu favorit. Nah, kalau ngelihat dari permainan, kalau misalnya Wahyu BW bisa balik lagi ke Pendekar United karena kemarin kayak positif Bang. Mungkin Yang ya. megang Azhar. Azhar ya. Iya, jadi
ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru antara DH dengan BW. Betul. Dan perang strategi, dan mudah-mudahan sih kedua tim sama-sama komplit. Yes. Jangan sampai ada yang positif-positif, kebanyakan lagi dah. Positif 1-2 orang nggak apa-apa lah. Karena emang zamannya lagi seperti itu. Betul. Lagi naik kasusnya. Tapi kalau melihat dari permainan, Pendekar United ini paketan Makassar dan juga paketan yang bukan Makassarnya itu sama-sama memiliki karakter yang kecepatan ya Bang ya. Betul. Nah, dan bahkan mereka nggak jarang memainkan tiki taka. Ya, passing-passing kan ada tuh viral tuh beberapa video ya, mereka main one touch ya. Yeah. One touch yang rapi segala macam itu kan tercipta karena emang chemistry-nya udah bertahun-tahun mereka bermain bersama, terutama tim Makassarnya. Betul. Sedangkan kalau Cosmo Giene sendiri, ini satu yang paling ngeganjel dari Cosmo Giene cuma satu Bang. Apa tuh? Konsistensi mereka. Konsistensi. Mereka lawan tim kayak Famos gak jelek, tapi lo unggul 4-0 dikejar 4 sama tuh hal yang amat sangat rugi lah. Ya, rugi banget. Oke, ini dari lu dah. Kan gue belum. Abang, silakan. Ya, pokoknya kalau dari saya melihat memang kemungkinan besar Cosmo juga akan bisa menang pertandingan dengan prediksi 5545 tanpa mengecilkan juga Pendekar ya. Ini sekedar prediksi karena kita tahu juga dalam lapangan itu yang namanya prediksi bisa saja buyar karena berbagai macam hal yang terjadi. Iya kan, itu banyak situasi yang memang kita tidak bisa prediksi. Nah, Pendekar bagus. Kalau sedang bagus, anak mudanya sangat bagus juga, ditambah dengan Uta sebagai main senior. Betul. Kemarin juga menurut prediksi Donsol kan si Fadli belum bisa main, ternyata udah main. Walaupun sebenarnya nggak maksimal banget ya. Ada Freddy Del juga di sana, ada Sevullo, ya kan. Artinya memang di sini bagaimana konsistensi pemain muda-muda yang dimiliki dari Pendekar juga memang harus bisa tetap konsisten. Kita masih nunggu pemain asing ya Bang? Iya, turun-turun ya. Iya, karena lagi karantina. Kalau Abang tadi 5545 ya, saya belum nyebut tuh. Berapa? Saya 50-50. Nah, seru nih. Oke. Karena saya berharap sih pemain asingnya keluar. Oke. Sama-sama Iran soalnya. Betul. Ini menarik ya, 5545 dan juga 5050. Artinya saya memberikan keunggulan lebih banyak kepada Cosmo, tapi Donsol setengah-setengah nih. Ya. Bisa hasil imbang juga. Ya. Oke. Kita tunggu hasilnya nanti. Yoi, dan berikutnya ada big match juga, disiarin juga Bang biasanya jam 2 siang di hari Sabtu. Ya. Antara Black Steel Manokwari menghadapi Pelindo Jakarta. Ini juga menarik. Ya, seru. Ini menarik. Bagaimanapun juga Pelindo juga sebagai tim istilahnya apa ya? Tim legenda. Tim legenda Tim legenda Pro. Tapi kita lihat memang masih naik turun. Betul, punya mental juara sebetulnya. Zidane bagus, terus Ali Wanjaya. Tapi itu Zidane memang kemarin gacor banget loh. Gacor. Baru nikah loh. Iya, langsung nyetak gol lah. Semua gawang digolin. Zidane, semoga langsung dapat momongan cepat ya. Ya, cepat deh. Amin. Mudah-mudahan, amin. Nah, Black Steel Bang. Kalau tidak kejadian yang kayak minggu kemarin, saya yakin Black Steel bisa meraih 3 poin saat menghadapi Pelindo Jakarta. Acuannya jelas bahwa artinya dengan segala keterbatasan, dengan jumlah pemain yang cuma sedikit, tapi secara tim mereka fighting spiritnya luar biasa. Artinya semua pemain bisa main, semua pemain bisa diandalkan. Nah ini yang paling penting, dan trust dari Coach Mi ke Naim juga terbukti bahwa Naim bisa katakanlah apa yang diinginkan Coach Hami bisa diimplementasikan ke pertandingan. Iya, artinya gini dong, udah 2 tahun kan kerjasama kan, bekerja sama. Dan artinya juga pasti Naim juga udah tahu lah apa yang menjadi keinginan nih ya. Dan Naim sangat Papua ya. Betul. Karena kan Naim dari zaman Dupiat Pak Jogja itu juga udah megang tim-tim asal Papua. Betul. Kalau saya 60-40 untuk Black Steel. 60-40? Ya. Oke. Saya melihat Black Steel kalau memang mereka masih dalam kekuatan hanya 8 orang, mungkin seperti pas lawan Safin, saya masih bisa bilang mungkin bisa 50-50. Tapi kalau misalnya mereka sudah bisa dengan kekuatan full, saya sama dengan lo. 60-40. Yes. Karena memang Black Steel nih sama Bintang Timur Surabaya 2 kuda pacu yang kalau saya ya favoritkan untuk menjadi juara di kompetisi yang sekarang ini full kompetisi. Betul, kuda pacu yang sekarang di Pulau Mas ya. Ya. Apa kuda poni? Kecil dong Bang. Ada di BKT. Ada di BKT. Oke, now ada kata subuh salam lawan Kancil BBK. Nah, ini Sedakata nih berapa kali nih membuat prediksi kita gagal ya. Betul. Lawan Giga yang kita gadang-gadang dia menang, malah dia seri. Betul. Lawan Halus yang kita pikir dia bakal kalah, malah menang. Tapi lawannya Kancil BBK Pontianak. Yang tentunya pertandingan terakhir mereka mengalami kekecewaan karena merasa kemenangannya dirampok oleh wasit. Yes. Nah,
tentunya Kancil BBK nggak mau nih kejadian sama terulang. Mereka kayaknya bakal kill the game sih bang. Udah kehilangan 3 poin soalnya ya. Betul. Dalam Pelindo. Dan itu menurut saya sih kayak Kancil BBK Pontianak akan menangkan pertandingan saat ada bisa kata subuh salam dengan persentase 60-40. Yes. Saya setuju. Saya juga memegang Kancil BBK 60-40 karena kita lihat di sini penampilan dari tim Kancil ini sebenarnya sangat konsisten. Konsisten superior juga. Ya, mereka walaupun tertinggal, mereka tetap dengan cara permainannya. Betul. Ya, cuman yang jadi masalah adalah konsentrasi di awal-awal nih. Bagi tim ini jangan sampai kejadian seperti lawan Pelindo. Ya, betul. Karena pada saat kita ketinggalan apalagi dengan 2 gol itu mengejarnya rasanya tuh satu banyak akan menjadi masalah. Satu, kita menjadi emosi. Ya. Mainnya buru-buru untuk mencari gol. Nah, ini akan menjadi satu masalah dalam tim kalau ini kembali terjadi. Tapi saya yakin Kancil akan menangkan pertandingan melawan Sadakata. Ya, oke. Mudah-mudahan semua bisa kondusif dalam pertandingan dan tentunya juga kita juga harus harus aspek saling menghormati. Ya, respect itu sangat penting. Betul. Itu hari pertama bang. Hari kedua. Nah ini kasihan nih Kancil BBK Pontianak baru selesai main, langsung main lagi, jumping nih. Betul. Ini nggak bagus nih sebetulnya bikin jadwal kayak gini ya. Tapi artinya memang di sini diperlukan yang namanya rotasi pemain Don. Ya, tapi beruntung ya Kancil BBK Pontianak memiliki pemain-pemain yang notabene mereka katakanlah secara kualitas nggak terlalu jauh beda ya. Ini sebenarnya Giga diuntungkan. Kalau bisa memaksimalkan katakanlah situasi recovery, tapi sekali lagi tadi Bang V benar, Kancil BBK Pontianak ini memiliki skuad terdalam skuadnya cukup oke nih dengan kedatangan Marvin, Nizar, Sanjaya dan juga gerbong Giganya. Nah ini menarik nih Bang, mantan pelatih Giga akan menghadapi mantan klubnya. Nah ini bakal seru sih nih Bang. Seru. Karena ya mudah-mudahan dong. Coachnya itu 2 tahun 3 tahun ya di Giga ya. 3 tahun kayaknya. 65-35 untuk Giga. Banyak amat loh. 65-35. Iya. Gila loh. Kebanyakan. Iya. Gua 70-30. Maksudnya kebanyakan buat Giga bang. 70-30 gua. Kebanyakan buat Giga maksudnya gue tadi gue maksudnya kebanyakan buat Giga. Oh iya. Oke. Pokoknya itu udah hasil dari pertandingan terakhir dari pertama. Ya, hari ke-6. Nah, ini dia nih. Dari di Jakarta lagi nih, Bang. Cosmo JNE lawan Pelindo. Hari kedua. Ini panas juga nih, Bang. Pasti. Panas selalu. Ini juga pernah kejadian pada saat di musim lalu. Iya. Yang di lapangan berapi-api. Iya, ya kan? Bener sampai ada nyala-nyala semua. Hampir ribut malah. Iya, betul. Ini bakal seru. Apa perlu kita komporin dong biar makin seru? Iya pasti. Kalau kita bukan komporin kita udah kayaknya kompor gas kayaknya. Iya. Nah kalau kita ngelihat track record yang berantem tahun musim lalu juga. Jangan berantem bahasanya gak enak dong. Gak enak ya. Clash. Waduh. Clash of the Titan. Nah Cosmo JNE diuntungkan dengan pemain-pemain yang katakanlah sudah klik nih secara permainan. Masalah konsistensi doang lah. Kadang-kadang suka apa ya? Merubah konsep strategi. Betul. Dan tidak kill the game dari lebih cepat. Iya, itu pasti kan juga ini juga namanya pelatih juga pasti ini harus memang udah kuras otak banget Don. Teknisnya gini Bang, tiap hari Jumat mereka tuh uji coba lapangan. Uji coba lapangan terus sambil tes swab PCR. Tes swab PCR baru hasilnya itu baru ketahuan itu kalau nggak Jumat malam, Sabtu pagi Bang. Terlambat ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara Sabtu pagi baru ketahuan, artinya pelatih harus merubah lagi ya. Buyar. Itu dia. Buyar sudah. Yang menjadi apa mereka bikin untuk strategi di dalam pertandingan akan buyar. Betul, itu dia. Jadi kasihan pelatih-pelatih yang katakanlah sekarang sedang ada di liga, artinya mereka harus punya plan Z sampai plan Z seperti ini Bang. Ya, makanya Don, apapun alasannya di masa pandemi seperti ini semua harus siap menghadapinya. Betul. Tentunya memang setiap kendala yang didapat harus ada plan A, plan B sampai ke Z-nya. Betul. Nah, Oke. Itu dia. Menurut lo siapa yang menang pertandingan? 5545 untuk Cosmo JNE. 5545 Cosmo JNE. Ya. Oke. Saya mengunggulkan Cosmo 60-40. Wih, ini lebih banyak lagi. Pokoknya saya akan lebih banyak daripada Donso. Tapi benar ya, kita berdua mengunggulkan Cosmo karena memang secara permainan sudah lebih matang. Terus juga secara kualitas paketan-paketan juga jauh lebih siap. Yang bisa menggagalkan prediksi kita cuma satu, COVID. Betul. Oke, next Black Steel DB Asia Jabar. Nah, sebetulnya sebelum bertanding di liga DB Asia Jabar ini tur ke Jogja. Mereka uji coba lawan Black Steel 2 kali dengan skor kalah 6-1 dan 6-2 kalau nggak salah. Jadi kalau bisa dibilang saya sempat tanya sih sama coach Mi, bagaimana DB Asia Jabar? Sangat bagus. Mereka menekan, sempat kaget Bang. Karena biasanya kan Panca tuh nunggu kalau lawan tim-tim bagus kan gitu.
Nah akhirnya bisa dibilang Dono ngomong dulu nih. ya Anak gue nelfon. siap. Jadi bisa dibilang Black Steel sendiri menghadapi DBS Jabar ini katakanlah pembuktian bahwasanya pada saat di pre-season itu bisa dibilang saatnya bisa dibuktikan juga di pertandingan sesungguhnya. Karena kita bicara saat ini DBS Jabar juga menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan nih Bang. Yes. Tapi benar. karena memang mereka mainnya juga belum banyak. Iya. Mainnya belum banyak kan libur ya. Banyak kan liburnya dia mainnya. Jadi saat tim lain udah 8 kali, dia baru 4 kali. Baru 4 kali. Nah itu jadi ini betul-betul apa ya, tantangan buat coach Panca Fauji terkait dengan lawan Black Steel. Kalau kemarin kan mereka lawannya belum yang top level lah gitu. Jadi sekarang lawannya Black Steel. Bahkan hari sebelumnya mereka juga lawan Giga Kota Metro juga kan. Yeah. Artinya mereka setidaknya bisa memupuk kepercayaan diri dengan menang lawan Giga, sambil besoknya lawan Black Steel bisa berharap bisa mencuri kemenangan. Ya, artinya realistis ya. Mungkin lawan Giga dia bisa mendapatkan 3 poin. Ya. Paling jelek lawan Black Steel 1 poin Ya, cukup lah. ya itu ya, udah syukur-syukur. ya, itu udah secara kalau kita ya. Itu hitungan pelatih lah. Bisa nahan imbang Black Steel itu udah bagus, apalagi kalau menang. Ya, luar itu biasa. luar Makanya biasa. harus dimanfaatkan kondisi ketika memang mungkin nanti Black Steel dengan kondisi yang sama seperti dia menghadapi Safin kemarin. Artinya kalau misalnya DBSC tidak bisa memanfaatkan itu rugi. Itu rugi. Rugi ya, karena apa? Kita lihat dengan kekuatan hanya 7 pemain. Betul. Ya, 7 pemain, 1 kiper yang itu juga bukan pemain, bukan kiper asli. bukan kiper asli. Itu harus dimanfaatkan oleh tim dari Panca Fauzi ya. Betul. Tapi kembali kalau memang saya melihat dari skor, kalau bukan skor, prediksi, kalau memang masih ya dilanda dengan masalah Covid, saya melihat kemungkinan bisa dimenangkan oleh Asia nih. Ya 5-5-4-5. Tapi kalau dalam kondisi yang benar-benar full tim, saya masih mengukur Black Steel 5-5-4-5 sama, kembali 5-5-4-5. Ya. Yang pasti sih kita tetap ada katakanlah force major terkait dengan Covid, tapi yang kita bicara prediksi secara full tim Black Steel 5545. Kalau sama ya Bang V juga sama. Bang V Black Steel 55, DBS Jabar 45. Oke. Ya. Dan lanjut. last pertandingan terakhir Sadakata akan menghadapi Pendekar United. Ini seru. Ini seru loh. Anak muda lawan anak muda. Iya. Ini Bang, enaknya ya pertandingan terakhir kan biasanya kan orang udah ngantuk tuh. Perangkat pertandingan udah pengen pulang ya kan. Panitia juga udah pengen rapi-rapi interlock segala macam. Nah, ini terlepas dari dia ngomong nih interlock. Sebelum kita bahas ini, Don, dari setiap match yang dimainkan, dari pekan pertama yang dimainkan, selalu masalah dengan begitu liciknya lapangan, Don. Kalau menurut saya, apakah memang ini kualitas lapangan mungkin yang belum dengan standar terbaik, atau memang karena apa ya, keringat yang begitu banyak yang bercucuran dari pemain sehingga akhirnya membuat beberapa tempat itu selalu bermasalah. Menurut lo apa, Don? Kalau saya sih melihatnya begini ya, seharusnya ini menjadi satu koreksi. Karena apa? Bukan cuma dari 1 pekan atau 2 pekan, tapi hampir semua pekan, Don. Hampir semua pekan. Karena seluruhnya di WNJ ya? Iya, itu kan jadi kayak main ski. Saya juga pada saat komentator yang di sini jatuh sana jatuh jadi kayak mau ketawa. Iya, betul, lucu betul, gitu loh. Iya kan? Karena kalau kita lihat yang namanya kompetisi-kompetisi yang ada di luar negeri, ya kompetisi. Nggak usah nggak usah jauh-jauh lah. Malaysia. Saya suka nonton tuh di Malaysia nih. Kompetisi kan berjalan juga dong. Dan itu jarang terjadi dong. Ada mungkin paling berapa Tapi mereka pakai interlock nggak sih? Interlock, Malaysia interlock. Kalau saya bilang sih Bang, ini yang pengalaman saya ya, itu kayaknya pada saat air itu masih ada ya gitu, itu kayaknya nggak terlalu kering di lapnya. Dan memang di Indonesia nih banyak banget kayak misalnya pemain yang masih katakanlah minum tuh ya artinya asal-asalan, terutama di area bench. Bercecer lah gitu. Banyak kan yang kepleset di area bench kan. Di depan. Betul, depan bench. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya emang ini masalah tinggal bagaimana semua perangkat pertandingan dan juga pemain juga pelatih juga katakanlah meminimalisir hal-hal itu terjadi seperti itu. Karena banyak Bang, banyak waktu di Surabaya saya kan juga itu salah satunya kejadiannya Marvin tuh. Marvin yang sempat kepleset tuh depan gawang, tapi untung itu pada saat pemain lawan dapat bola nggak gol. Ya itu kan hampir aja bisa merugikan tim dan merubah hasil pertandingan itu bisa aja. Jangan sampai hal-hal non teknis kayak gitu kan. Iya, masa lapangan sliding pemain kan lucu. Itu fall. Interlocknya fall 1. Oke, masuk. Pendekar United Sadakata kalau saya pribadi ya, Pendekar United masih yang terdepan. Tapi tipis Bang, 5-1 yang terdepan dong. Itu kan motonya yang iya. Kita nggak dibayar loh. Ya.
masih yang bisa diunggulkan Pendekar United, tapi saya tipis bang 5149. Kenapa? Karena saya kata ini pertandingan pertama lawan Kancil BBK Pontianak. Kalau mereka nggak dapat poin, motivasi mereka tuh tinggi. Anak-anak muda ini seru banget sih. Emang anak-anak muda ini cocok banget, dan saya cocok banget megang pemain-pemain muda menurut saya. Iya. Jadi kayaknya 5149 untuk Pendekar United. Kalau Bang V? Kalau saya mengunggulkan Pendekar, tetap juga Pendekar di 5545. 5545 ya. Ya setidaknya masih punya peluang untuk Sadakata. Betul, Sadakata masih ada kesempatan. Karena apa? Ini adalah prediksi yang mungkin bisa berubah. Oke. Betul. Betul. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa full tim semua, setiap tim. Yes. Gak ada lagi yang kena COVID. Mudah-mudahan juga katakanlah Liga ini bisa berjalan terus ya Bang. Amin. Di tengah badai Omikron ini. Betul. Semoga jangan ada yang berhenti. Kan Abang juga lumayan bisa komentator. Amin. Saya juga lumayan bisa konten. Pokoknya doa kami berdua nih ya, semoga semuanya aman-aman aja. Betul. Sampai selesai nanti kompetisi ini dan kita bisa kembali hidup dalam normal, keadaan normal. Betul. Ketika pandemi udah berakhir. Betul. Ya, capek bos. Capek. Dicolok-colok terus. Aduh, sampai dicolok-colok gitu. Oke. So, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fanart Huta Barat. Dan juga mau tipis sebelah. Dan juga follow Instagram Donzol Fanart Huta Barat. Dan ingat, bukan cuma di acara Bempret. Ya. Ikuti juga Lamtur Futsal yang ada juga nanti. Ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Ada banyak nih udah. Mau tahu nggak bintang tamunya siapa? Ya. Kita kasih nih clue-nya nih. Kita kasih. Dulu dia sempat tenar di acara YKS. Nah, itu dia. Inisialnya TS. Inisialnya TS. Oke? Tinggal kalian tebak siapa dia. Pokoknya akan ramai kita. Di komen ya. Di komen jangan lupa. Oke guys, kita mulai dengan berdua. Ya. Bang!